Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah wa syukrillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah wa syukrillah, kita bersyukur pagi hari ini masih diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat berjumpa lagi pada program podcast Kampus Islami LPPIK Universitas Muhammad di Jakarta bersama Buya Friends. Masya Allah. Selamat pagi Buya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Buya sudah hadir lagi kita di podcast Kampus Islami ya LPPIK Universitas Muhammad di Jakarta. Kampusnya unggul. Insya Allah mudah-mudahan kita pada pagi hari ini kita akan membahas terkait dengan fenomena yang viral nih Buya nih. Bagaimana tinjauan Islam nih tentang vasektomi ya. Ini tentang pemandulan terhadap laki-laki nih agar tidak beranak katanya Buya. Jadi supaya pemirsa ini tidak gamang gitu ya dengan kondisi atau dengan informasi yang viral ini, sehingga ini bisa menjadi sebuah bimbingan bagi kita semuanya ya, atau mungkin bisa jadi sebuah tuntunan gitu ya agar tidak salah dalam memilih atau salah dalam menerima informasi yang terkait mengenai vasektomi ini Buya. Monggo Buya, mungkin kita mulai saja podcast kita tentang bagaimana vasektomi dalam Islam ini Buya. Ya, baik. Jadi pertama itu kan kita melihat ya fenomena-fenomena yang memang kalau dalam istilahnya itu kan ada dua, vasektomi dan tubektomi ya. Kalau vasektomi ini kan untuk laki-laki ya Buya ya. Kalau yang tubektomi itu untuk perempuan gitu ya. Nah, sekarang kita lebih khusus membahas tentang bagaimana vasektomi sebagai syarat bantuan sosial nih menurut agama Islam nih Buya. Nah, mungkin bisa dimulai, apa itu vasektomi itu Buya? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adi Masa, ini host kita. Insyaallah. Yang tak asing lagi ya, Adi Masa, Bapak Doktor ya. Pertanyaannya tentang masalah vasektomi ya. Dan juga ini terkait juga dengan tubektomi ya. Sebenarnya masalah vasektomi dan tubektomi itu kan itu merupakan sebahagian dari persoalan-persoalan yang ada di dalam program keluarga berencana. Kalau secara umum ya keluarga berencana itu baik dalam pandangan Majelis Ulama Indonesia, baik pandangan Muhammadiyah dan pandangan ormas-ormas yang lain itu sudah clear ya, tidak ada persoalan. Nah, cuma ada beberapa bahagian daripada masalah keluarga berencana itu yang sekarang lagi hangat dibicarakan ya. Itu terkait masalah vasektomi. Kan kalau keluarga berencana itu kan tujuannya bagus ya, program pemerintah. Sekarang Presiden Prabowo sekarang itu kembali mengangkat ya program keluarga berencana itu sebagai program yang strategis. Tujuannya ialah untuk membangun keluarga Indonesia yang berkualitas ya. Jadi bagaimana perencanaan keluarganya. Namun belakang ini ada persoalan baru hangat ya. Ada kepala daerah yang ingin mensyaratkan untuk vasektomi itu merencanakan untuk menjadikan vasektomi itu sebagai syarat penerima bantuan sosial. Nah, ini sehingga kita terjadi pro kontra di masyarakat. Ya, jadi kita gimana ini terutama ini Sivitas UMJ ya. Sivitas UMJ, keluarga besar Muhammadiyah dan juga kaum muslimin di Indonesia. Ya, mungkin dia terutama yang ikut menyaksikan podcast ini ya. Jadi tentang vasektomi sebenarnya di kasus ini sudah di umat Islam sudah lama dibicarakan ya. Tahun 79 itu sudah keluar itu fatwa Majelis Ulama ya. Kemudian ada diperbaharui lagi ya, disempurnakan lagi pada tahun 2009 ya. Nah, kemudian diperbaharui lagi pada tahun 2012.
Nah, sebetulnya pada tahun 2009, pada tahun 1979 itu sudah keluar fatwa MUI ya, bahwa vasektomi itu tidak boleh, Tidak ya, boleh. haram hukumnya, tubektomi juga. Nah, alasannya apa? Alasannya karena vasektomi itu merusak ya, merusak ciptaan Allah, merusak organ tubuh sifatnya permanen ya, Ya. permanen. Dan tubektomi juga begitu. Kenapa? Karena di dalam teori kedokteran itu yang dikatakan vasektomi itu ialah memutus saluran sperma ya dari tempat testisnya ya pada untuk keluar sperma itu, sehingga salurannya itu diputus. Nah, kalau Iya, iya. diputus itu jadi Mandul jadinya. mandul dan permanen ya. Permanen. Kalau tubektomi juga begitu ya, saluran sel telur itu yang akan sampai terjadi di pembuahan oleh sperma, Putus. nah saluran itu diputus ya, diputus. Nah, itu adalah tubektomi. Nah, kalau seperti itu yang dimaksud dengan vasektomi dan tubektomi itu Majelis Ulama Indonesia pada tahun 1979 itu sudah mengharamkan ya. Nah, cuma karena ada perkembangan baru ya, perkembangan ini gimana? Ini apa fenomena sosialnya ada ya, banyak orang-orang yang tidak mampu, anaknya banyak ya. Gitu. Atau ada juga Mengancam ini kesehatan. ada pasien ya, pasien sakit ya. Kalau dia melahirkan itu bisa masalah nyawanya terancam ke nyawa. Ya, terancam nyawanya ya, kesehatannya gitu. Iya. Nah, sehingga dengan ada ketentuan baru itu pada tahun 2009 ya, Majelis Ulama bersidang lagi ya, mengadakan mengkaji ulang ya, mengkaji ulang. Nah, sehingga ketika itu ada untuk apa? Seperti memberikan option ya, memberikan Atau option pengecualian ya. pengecualian ya, misalkan kalau mengancam nyawa ya, itu kan sudah sebetulnya dalam kaidah fikih ya, sudah bisa dikatakan dia kaidah fikih itu ya ad-daruratu tubihul mahdzurah ya. Jadi ad-darurat itu ya, kondisi darurat itu membolehkan yang tadinya tidak boleh ya. Nah, ini sehingga itu tuh mungkin tidak persoalan ya. Yang bagi masalah sakit ya, masalah mengancam nyawa itu di ilmu fikih sudah selesai ya, sudah selesai. Nah, tapi kan kalau masa vasektomi karena kemiskinan ya, yang ke depan yang belum terjadi ya. Atau takut miskin ya, karena takut miskin ya, takut miskin ya, atau karena dia takut anaknya banyak ya. Nah, ini kan baru terjadi. Nah, ini yang persoalannya. Kalau sakit sudah terjadi ya, maka bisa dicarikan solusi. Ini kan baru belum ya. Nah, maka situlah terjadi perdebatannya. Nah, sekarang ada kepala daerah ya yang ingin merencanakan ya, berencana ingin membuat peraturan ya sebagai persyaratan untuk menerima bantuan sosial akan syaratnya sebagai vasektomi. Jadi yang laki-lakinya itu kan dimandulkan ya. Nah, ini masalahnya. Jadi sebenarnya dalam Islam itu setelah di fatwa MUI tahun 1979, fatwa MUI tahun 2009 ya, fatwa MUI tahun 2012, ternyata akhirnya Majelis Ulama tetap ya konsisten bahwa vasektomi itu diharamkan ya, tubektomi itu diharamkan. Alasannya karena dia merusak ya dan memutus ya permanen ya. Jadi kemandulan secara permanen. Nah, dahulu pernah ya dibolehkan ya kalau dia tidak permanen. Contohnya apa? Itu diikat. Diikat ya. Kan sterilisasi itu ada dua macam ya. Ada yang permanen, ada yang tidak permanen. Yang tidak permanen itu bisa nanti diikat, dilepaskan ya. Tetapi dia harus berfungsi lagi seperti biasa. Nah, pengen dia punya anak lagi ya, dan dia ekonomi sudah baik, kenapa tidak bisa ya? Nah, kalau seperti itu dia bisa kembali berfungsi, itu dibolehkan ya. Itu sebenarnya tidak permanen ya. Tapi kalau permanen mah itu tidak boleh. Baik 3 kali fatwa MUI ya, semuanya begitu ya. Baik Buya, terima kasih Buya. Ini sudah sangat jelas ya bagaimana ketentuan syariatnya, fatwa-fatwa dari Majelis Ulama. Nah, Muhammadiyah tentunya juga
sama ya Bu ya, selaras gitu ya. Iya. Pandangan terhadap hukum ya dari vasektomi ini, terutama bagi laki-laki gitu ya. Karena pemandulan tadi atau memutus ya dari apa namanya istilahnya itu ya, tidak bisa beranak lagi, memberikan keturunan saluran tadi gitu ya. Dan ini apalagi dikaitkan dengan masalah bansos ya Bu ya. Sebenarnya kan tugas pemerintah itu kalau boleh kita tegaskan bukan urusan masalah ke ininya gitu ya. Mau dia miskin, mau kaya, mau dia banyak anak atau tidak beranak, itu kan bukan urusannya ini juga sebenarnya. Walaupun sebenarnya itu kan masuk ke ada program sosial ya, tapi kan tugasnya memberi bantuan ya, mau banyak anak mau tidak, mau cukup atau tidak ya berikan saja kan gitu ya, tanpa harus embel-embel yang lain gitu, apalagi sampai melanggar syariat gitu. Ini kan bahaya sekali sebenarnya buat pemirsa Bu ya. Nah, kira-kira itu kaitannya kan seseorang kan memang ini apakah sudah darurat gitu ya, kalau misalnya nggak dapat bansos kemudian harus motong ini ya, kan sedarurat apa kan gitu ya. Tentu nggak sedarurat itu Bu ya, ketika seseorang ya memilih bansos atau memilih yang tadi kan gitu ya. Nah, kan harus pemilihan terpaksa tegas, iya pemilihan terpaksa gitu Bu ya. Dan ini bagaimana tinjauan HAM-nya Bu ya, kira-kira ini melanggar HAM juga nggak nih? Iya, kalau menurut saya sih laki-laki saya nggak mau, biar aja lah nggak dapat bansos dan saya masih bisa beranak kan gitu istilahnya gitu. Bagaimana nih Bu? Lagipun itu pemerintahnya pasti ke padi tidak akan ditawari karena tidak miskin ya. Masya Allah. Kan masalah nanti kalau yang tidak mampu. Iya. Banyak lagi anaknya ya. Cuma kan itu masalahnya ya. Jadi ini kan masalahnya ada bantuan sosial. Itu satu sisi itu ya. Di dalam teologi Al-Ma'un kan sudah dijelaskan itu ya. Orang yang tidak tidak sayang pada anak yatim, tidak mau membantu orang fakir miskin, itu dikatakan sebagai orang yang mendustakan agama, ya. Ya araital ladzi yukadzibu bidin, ya fazalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin, ya. Itu orang yang tidak mau memberikan bantuan sosial, itu pendusta agama. Kalau di negara tidak mau memberikan sosial itu ya melanggar undang-undang. Karena di negara kita Undang-Undang 45 mengatakan orang fakir miskin, orang terlantar, yang tidak mampu itu wajib ditanggung oleh negara. Itu sudah kewajiban. Nah, cuma kalau kewajiban jangan dikasih syarat. Betul. Kasih syarat. Apalagi syaratnya belum diuji juga. Bagaimana pandangan agama, ya, bagaimana pandangan hukum positif, bagaimana pandangan hak asasi manusia, ya. Nah, mungkin kita cuma bisa menyarankan ya, kalau kebijakan itu publik tentu harus komprehensif ya. Kebijakan publik itu harus komprehensif pertimbangannya. Pertimbangan sosial budaya masyarakat, pertimbangan agama, pertimbangan hukum ya, pertimbangan hak asasi manusianya sendiri. Ya gitu. Baik Bu ya, ini sudah jelas sekali ya bagaimana tadi ya solusi-solusi yang ditawarkan gitu ya. Dan juga kemudian penjelasan-penjelasan tentang kaitan dengan hak asasi manusia, dengan kesehatan sosial, kemudian juga budaya, dan yang terpenting juga agama. Jangan sampai suatu aturan atau undang-undang justru bertentangan dengan hukum, baik hukum negara maupun hukum agama gitu ya Bu ya. Kemudian juga ini termasuk juga tadi, apakah ini ya aturan seperti ini diskriminasi nggak terhadap orang miskin gitu ya. Iya, akhirnya ini kan jadi beban juga, mental juga bagi mereka gitu. Di sisi yang lain mereka butuh, tapi di sisi yang lain mereka harus berkorban ini, merelakan ininya gitu untuk di vasektomi ini ya. Bisa diskriminasi juga. Kalau dalam Al-Quran tuh kan ada sindiran dari Allah itu ya. Kata Allah tuh wala tamnun tas taksir. Janganlah kamu memberi yang sedikit tapi minta imbalan yang banyak. Iya, betul. Kamu hanya memberi bantuan sedikit tapi orang disuruh mengorbankan, merusak tubuhnya permanen gitu ya. Ya kan itu tidak adil. Ya. Kalau beri aja, betul, ya. Kan bagaikan apa namanya itu, bagaikan angin mengalir ya. Dan tak harap kembali ya. Jadi bila memberi jangan harap mau kembali. Kalau membantu jangan minta dibalas ya. Kata Allah wala tamnun tastaksir. Jangan kamu memberi yang sedikit tapi minta balas yang banyak. Kamu memberi bansosnya tapi syaratnya Rp100.000, Rp75.000, kemudian harus divasektomi ya, nggak seimbang ya.
Kalau menjadi kaya yang semiskin tadi mungkin masih bisa kalau, ya. Kalau secara hitung-hitungan ekonomi ya. Nah tapi kan ini bukan itu saja ya, pandangan agamanya. Jangan lupa Indonesia ini kan juga negara yang mengakui negara Pancasila. Negara Pancasila, negara yang berketuhanan yang Maha Esa, negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama. Dan di Indonesia kalau ada undang-undang peraturan bertentangan dengan agama, itu jelas tidak bisa, karena sumber hukum Indonesia itu ya sumber hukum itu ada 3 ya, ada namanya hukum adat ya, ada hukum Islam dan ada hukum Barat peninggalan Belanda. 3 itu menjadi sumber hukum Indonesia. Jadi hukum Islam juga perhatikan ya. Itu jadi bikin peraturan. Nah sehingga kita harapkan masyarakat Islam ya supaya juga tahu ya, ada orang vasektomi walaupun dia keinginan sendiri ya, tidak melanggar HAM, hukum Islam juga melarang ya. Janganlah kamu ceburkan dirimu kepada kehancuran ya. Wala tulqu aidiakum ila tahlukah ya. Jangan kamu ceburkan dirimu ke dalam kebahayaan. Ada orang udah saya divasektomi aja. Kalau dia beragama Islam ya tentu harus mendasarkan ke apa yang ingin diterapkan dia itu bagaimana pandangan agama. Kecuali kalau mereka tidak beragama ya, atau dia bukan Islam, tentu sesuai dengan keyakinan dia. Nah kalau dia Islam tentu pedoman kita Al-Quran dan Sunnah, karena setiap usaha manusia itu yang ridho Allah yang diminta. Ridho Allah. Kalau kita mendahului Allah dan kita tidak ridha Allah, tentu dia tidak berkah. Ya, tidak berkah. Pasti dia akan bermasalah di dunia dan bermasalah di akhirat. Gitu ya. Baik, ya. Jadi ini kalau kita lihat ya, artinya jangan sampai kita mengorbankan sebuah keyakinan atau melanggar syariat karena memang mengharapkan sesuatu yang sedikit gitu di dunia ini ya Bu ya. Apalagi tadi juga dikatakan bahwa kalau memang pemerintah ada niat untuk membantu, ingin menolong ya tolong saja gitu, tanpa harus embel-embel yang melanggar atau mungkin sesuatu yang salah atau sesuatu yang mungkin merugikan persyaratan yang berat itu, bersyarat gitu ya. Selama ini juga bansos ya jalan-jalan aja juga, paling ya diminta syaratnya KK sama KTP aja Bu ya. Sama tabung rekening. Itu pendataan. Iya, pendataan ya. Oke Bu ya, jadi kira-kira kalau kita boleh memberikan solusi nih bagi pemerintah dan bagi umat Islam yang kita notabene yang mungkin ekonominya masih rendah, apa kira-kira nih Bu ya sebaiknya? Sebenarnya kan tadi itu kan kasus terkait masalah ekonomi. Iya, masalah ekonomi. Kalau masalah ekonomi kan tentu solusinya juga harus ekonomi, ya kan? Harus ekonomi. Kalau masalah dia pengangguran, tentu yang paling tepatnya ciptakan lapangan pekerjaan, ya kan? Kemudian kurangi tagihan kepada orang yang kurang mampu. Ya, misalkan yang tidak mampu itu ya sekarang kan ada seperti pemerintah Jakarta, pemerintah Kota Depok itu ya, kita dengar pajak ya. Ya, dia seperti pajak tanah yang di bawah 200 juta misalnya kan ya. 200 juta. Itu tidak ditarik pajaknya. Kalau di Jakarta itu kalau dia punya rumah itu di bawah tanah 100 meter ya. Tanahnya rumahnya itu di bawah 100 meter itu tidak dikenakan pajaknya. Kalau dia pegawai ya, yang kurang mampu ya, gajinya itu di bawah UMR ya, maka dia tentu juga akan dikurangi tagihan negara daripada dia. Nah mungkin itu mungkin lebih adil ya. Masalah ekonomi tentu kita selesaikan secara ekonomi ya. Kalau masalah hukum ya kita selesaikan secara hukum. Kalau masalah agama ya kita selesaikan secara agama. Kalau hukum vasektomi itu masalah agama. Ya, masalah agama. Tidak bisa yang lain-lain memberikan ketentuan. Kalau masalah agama, ada Majelis Ulama Indonesia yang akan memberikan fatwanya. Ada Muhammadiyah, ada NU, dan ada yang lain. Ya, itu tokoh-tokohnya, ada organisasinya. Jadi jangan semua orang
menyelesaikan masalah semuanya juga. Iya. Karena ada masing-masingnya, the right man, the right place ya. Ya, tempat dan orangnya harus itu proporsional. Iya. Baik Buya, Masya Allah, ini sudah jelas ya pemirsa, sahabat podcast Kampus Islami, bagaimana tanggapan dari Majelis Ulama Indonesia dengan fatwa-fatwanya, dan juga Muhammadiyah, dan bahkan mungkin seluruh ormas Islam ya. Saya rasa juga tidak setuju Buya ya dengan kebijakan pemerintah yang mungkin termasuk merugikan bagi masyarakat. Tapi ini belum kebijakan ya, ini baru rencana ya. Rencana. Jadi jangan sampai membuat aturan bertentangan dengan agama, bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan hak asasi manusia. Iya, baik. Silakan buat aturan ya, tentu sebaik-baiknya begitu. Ya. Baik. Kita setuju ya. Keluarga berencana misalnya itu bagus. Muhammadiyah juga setuju ya. Muhammadiyah di dalam putusan tarjihnya ya, itu punya produk tentang masalah keluarga berencana. Nah itu Muhammadiyah menyetujui tentu dengan syarat tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah ya. Baik. Nah itu ya, kemudian prosesnya ala-alanya tidak ada yang haram ya. Kemudian prosesnya itu ya sesuai dengan syariat. MUI juga begitu ya. Nah, jadi kalau tuh masalahnya masalah keluarga berencana. Kalau masalah ekonomi sosial, nah itu juga begitu. Masalah sosial ya selesaikan secara sosial, itu kan lebih bagus. Masalah ekonomi selesaikan dengan cara ekonomi ya. Baik. Nah, kemudian ada irisan antar masalah itu ya, irisan ekonomi dengan agama, irisan sosial dengan agama, itu jangan benturan. Jangan benturan. Harusnya saling menguatkan Bu ya. Saling menguatkan antara satu dengan yang lain. Kebijakan bagus kan, kebijakan pemerintah didukung oleh ulama, itu keren banget. Ya. Jangan sampai sebaliknya. Ulama atau umat Islam juga nggak boleh asal menentang aja, juga nggak boleh. Pokoknya tentang itu nggak boleh juga. Kalau yang baik sesuai dengan agama, sesuai dengan hukum, sesuai dengan hak manusia, wajib didukung. Ya, itu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Selama itu tidak bertentangan dengan agama, dengan keyakinan ya. Insyaallah. Terima kasih Bu ya, ini sudah sangat jelas sekali bagi kita semuanya dan juga bagi pemirsa dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan pertimbangan juga nanti, baik bagi siapapun lah pemimpin di luar sana. Kita tetap support ya hal-hal yang baik yang mereka lakukan. Kita dukung, kita doakan, tapi hal-hal yang bertentangan tentunya kita juga koreksi. Kita berikan saran, nasihat agar tidak salah ke depannya gitu. Terima kasih Bu ya atas kebersamaannya bersama podcast Kampus Islami LPPIK Universitas Muhammadiyah Jakarta. Insyaallah kita jumpa lagi pada episode berikutnya. Kita tutup dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.